Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara, pemirsa Kompas TV yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di pagi hari ini dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Kita bersyukur karena Tuhan masih terus memberikan kita kesempatan yang baik untuk menikmati kehidupan di hari baru yang boleh terus dianugerahkan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mau menjalani aktivitas dalam kerja dan pelayanan kita di hari ini, marilah kita memohon tuntunan, penyertaan kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, agar apapun yang kita lakukan, semuanya itu boleh berkenan di hadapannya. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya mengajak kita untuk berdoa agar dalam pelayanan firman Tuhan ini, kehendak Tuhanlah yang jadi atas kita, bukan kehendak kita. Mari kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, yang boleh terus memberkati hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Dalam kesempatan yang diberikan oleh-Mu di saat ini, kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh membawa kami ada dalam pelayanan ini, dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang boleh menuntun kami untuk ada di saat ini. Sehingga kami rindu untuk mau dituntun oleh Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman yang hendak kami dengar dan renungkan bersama. Pakailah hamba-Mu ini dalam pelayanan di saat ini. Dalam kelemahan dan keterbatasan yang hamba miliki, hamba percayakan apa yang akan terjadi di saat ini, semuanya itu terjadi karena Tuhan. Dan biarlah ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dalam mengerti dan memahami sabda firman-Mu, kami boleh memahaminya dengan sungguh-sungguh, tetapi juga membuat kami hidup melakukannya. Kami percayakan pelayanan firman Tuhan ini ada dalam tuntunan kuasa-Mu, sambil kami memohon ya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bawa dan alaskan doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul perikop pembacaan Alkitab kita di saat ini, saling membantulah kamu. Saudara-saudara,
kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita di saat ini adalah merupakan bagian terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus mau mengingatkan umat atau persekutuan orang percaya di Galatia untuk mau memulai dan juga semakin banyak berbuat kebaikan. Kebaikan yang akan menjadi satu bentuk hal yang dapat mendorong semua orang untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi juga menyelamatkan kehidupan orang lain. Dan kebaikan itu diharapkan untuk dilakukan tanpa menunggu orang lain melakukannya terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian terakhir tulisan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia saat ini, dia mau memberikan pesan kepada mereka untuk mereka hidup saling menolong dan membantu antara satu dengan yang lain. Untuk mereka
saling menguatkan. Karena dalam sejarah yang terjadi pada masa itu, kekristenan sedang ditekan secara luar biasa. Keadaan yang memprihatinkan terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka tidak dapat beraktivitas layaknya orang normal. Mereka tidak bisa berdagang. Dan secara otomatis mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga kita membayangkan gambaran kehidupan yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka hidup dalam penderitaan. Sehingga Paulus mengajak, bahkan mengingatkan jemaat orang yang percaya untuk senantiasa hidup saling menolong dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, ada sebuah ilustrasi cerita tentang tikus dan singa. Di sebuah hutan, seekor singa besar sedang terperangkap dalam sebuah jebakan yang dipasang oleh pemburu. Singa besar itu berusaha keras untuk membebaskan diri, tetapi dia tidak berhasil. Kemudian datang seekor tikus kecil, dan tikus tersebut pernah ditolong oleh singa besar itu. Ketika tikus kecil ini mendengar suara teriakan minta tolong si singa, dia pun tanpa ragu langsung datang berlari, mendekat dan mulai menggigiti tali jebakan hingga putus. Kemudian ketika singa ini terbebas dari jebakan, singa ini berterima kasih kepada si tikus kecil, dan pada akhirnya mereka berdua menjadi teman baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pesan moral yang mau disampaikan lewat ilustrasi si tikus dan si singa ini, yaitu setiap makhluk sekecil apapun kita dapat membantu dan memberikan bantuan yang berarti kepada orang lain. Jadi tidak menunggu kita harus menjadi orang yang besar, baru kemudian kita dapat menolong orang lain. Jadi dalam keadaan apapun kita, siapapun kita punya kesempatan untuk dapat membantu dan menolong orang lain. Karena sebagaimana yang disampaikan lewat pembacaan Alkitab ini, mengenai konsep menabur dan menuai. Saudara-saudara, konsep tabur tuai itu nyata terjadi. Dalam ayat yang ke-8 pembacaan Alkitab kita, membawa kita untuk mau hidup menabur dalam roh dan kebaikan, agar kita dapat menuai hidup yang kekal. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita untuk jangan pernah berhenti untuk menabur. Karena kalau
kita berhenti menabur, kita pun akan berhenti untuk menuai. Kita pun diingatkan dalam ayat yang ke-9 lewat pembacaan Alkitab ini. Untuk kita jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Karena dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi menabur kebaikan harus terus dan selalu kita lakukan. Jangan jemu-jemu. Karena akan tiba waktunya untuk kita untuk menuai kebaikan yang kita tabur. Karena dalam ayat yang ke-10 dikatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan bagian ini mau mengingatkan kita untuk berbuat baik. Dan kebaikan itu pertama kali kita lakukan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita seiman. Karena seringkali terjadi ada orang, dia begitu baik kepada orang lain, namun dia begitu jahat kepada keluarga dan saudaranya sendiri. Jadi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, kebaikan itu harus kita awali pertama dalam lingkungan kita, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan persekutuan, baru kita melakukan kebaikan di lingkungan masyarakat yang ada. Supaya firman Tuhan ini benar-benar kita lakukan sebagaimana petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Oleh karena itu, sesuai dengan tema perenungan kita di hari ini, tetaplah kita menabur kemanapun Tuhan membawa kita. Taburan-taburan benih yang akan kita taburkan dimanapun itu akan menyelamatkan hidup kita di masa yang akan datang. Dan saya percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah, maupun saya secara pribadi, akan terus belajar dari apa yang diperkatakan Tuhan lewat firman-Nya, terlebih khusus di hari ini. Agar kita boleh terus hidup saling membantu, saling menolong, menanggung beban kehidupan orang lain. Turut merasakan kesusahan orang lain agar tidak muncul istilah atau ungkapan yang berkata, kita menjalani hidup susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi kita menjauhkan diri dari pikiran dan sikap seperti itu, dan kita belajar untuk sama-sama memikul beban, pergumulan, persoalan, penderitaan orang lain sambil mengambil tindakan, sikap untuk mau membantu. Karena apa guna perkataan kita kalau tidak diwujudkan lewat sikap dan tindakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetaplah menolong, tetaplah membantu, tetaplah menabur, tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu bagi kami. Roh Kudus boleh menolong kami
untuk mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Banyak hal yang boleh kami peroleh dari setiap bentuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan di saat ini. Memberikan pesan yang luar biasa bagi kami untuk terus hidup, menolong dan membantu orang lain, terlebih menabur kebaikan kepada sesama kami. Ajarlah kami untuk dapat hidup melakukannya, agar dengan benar-benar dan sungguh-sungguh hidup kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Diberkati kami dalam pelayanan ini. Ketika Tuhan boleh mempercayakan media Kompas TV ada dalam program Mutiara Iman. Program yang sungguh sangat bermanfaat bagi kami selaku orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah program ini boleh terus berjalan dan juga siapa saja yang dipakai Tuhan untuk mengelola setiap program siaran ini di Kompas TV Manado, semua mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati pimpinan, bahkan karyawan dan karyawati yang ada di Kompas TV Manado. Tuhan taruhkan hikmat dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh terus menyiarkan program ini sampai di mana Tuhan berkenan. Memberkati kami sebagai orang-orang yang terpanggil dan diutus Tuhan untuk melayani. Hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia, terlebih yang diutus Tuhan melayani di daerah kami tercinta Provinsi Sulawesi Utara ini. Berkati kami ya Tuhan dalam lingkup pelayanan kami masing-masing. Gereja-gereja Tuhan diberkati dalam persekutuan yang ada, tapi juga dalam kerja pelayanan dan kesaksian. Sambil berdoa untuk tujuan dari pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini boleh menyelamatkan jiwa-jiwa yang saat ini tersesat, agar mereka dapat kembali di jalan-jalannya Tuhan. Kami yakin Tuhan, ada begitu banyak orang yang rindu menikmati hadirat Tuhan. Sehingga program ini pun dipakai Tuhan menjadi alat saluran berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, dalam bentuk apapun itu. Tuhanlah yang akan melihat dan menyaksikan apa yang mereka alami dan yang mereka rasakan. Ketika mereka dalam keadaan lemah, Tuhanlah yang akan menguatkan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang akan menyembuhkan. Ketika mereka dalam keadaan berduka, Tuhanlah yang akan menghiburkan. Ketika mereka dalam keadaan miskin, Tuhanlah yang akan memperkaya hidup mereka. Ketika mereka dalam terpenjara karena ketidakadilan, Tuhanlah yang akan membebaskan mereka. Dan Tuhanlah yang akan memulihkan kehidupan saudara-saudara kami. Apapun bentuk pergumulan mereka, semuanya akan diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan pelayanan ini. Kami pun berdoa untuk kehidupan pemerintah kami, yang Tuhan percayakan mengemban tugas, tanggung jawab, kerja dan pelayanan bagi masyarakat, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai ke pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa yang ada. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai hidup mereka, agar sebagai hamba Allah, mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan, dan dalam tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan percayakan bagi orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk dapat memimpin masyarakat, bangsa dan negara kami ini. Mereka dapat melakukan semuanya itu
sambil mengandalkan Tuhan di dalamnya. Berkati seluruh warga masyarakat secara khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan jaga lindungi kami. Tuhan ciptakan keharmonisan dari setiap perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Dan ajarlah kami untuk terus hidup saling menopang, saling membantu dan saling menolong, serta saling mengasihi dan menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini kami yang mau berdoa sambil bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa dan persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah program Mutiara Iman Kompas TV Manado di hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, damai di hati. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia